Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Muhammad Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 7152 sampai bab 7157. Suara itu bukan ucapan, melainkan fluktuasi mental yang lebih langsung. Tidak ada suara, tidak ada nada, namun Chen Ping jelas mendengar maknanya. Serahkan rampasan perang. Ekspresi Jiang Xuelan berubah. Ia menginginkan jantung jurang utara. Ia berbisik kepada Chen Ping, Guisu menjaga pintu masuk ke danau ini dan medan perang kuno, melarang apapun untuk dibawa keluar. Ia merasakan jantung jurang utara di dalam dirimu. Chen Ping mengerutkan kening. Jantung jurang utara milik garis keturunan Dewa Es, mengapa aku harus menyerahkannya? Sebelum Jiang Xuelan dapat menjawab, suara Guisu terdengar lagi. Kali ini, suaranya lebih dalam dan lebih menekan dari sebelumnya. Serahkan atau mati. Suara itu meledak di benak Chen Ping, menyebabkan penglihatannya kabur. Kekuatan kacau di dalam tubuhnya beredar secara otomatis, dan cahaya ungu menyembur dari kulitnya. Sebagian besar menetralkan dampak mental tersebut. Ketujuh mata Guisu berkedip serentak. Seolah-olah terkejut oleh kekuatan kacau yang terpancar dari Chen Ping. Kekacauan, kau, penerus orang itu? Chen Ping tidak tahu siapa yang dimaksud, tetapi dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Jantung jurang utara telah menyatu denganku. Aku tidak bisa menyerahkannya. Suaranya tenang namun tegas. Jika kau menginginkannya, kau bisa datang dan mengambilnya. Jiang Xuelan menoleh tajam menatapnya. Matanya dipenuhi kengerian. Apakah kau gila? Kekuatan Guisu tak terukur. Aku tahu, Chen Ping menyela, tapi kita tidak punya jalan keluar. Dia benar. Guisu telah memblokir jalan menuju danau. Bahkan jika mereka menyerahkan jantung jurang utara, Guisu mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi. Daripada menunggu mati, mereka lebih baik mengambil risiko. Ketujuh mata Guisu menyipit serentak. Itu adalah ekspresi kemarahan. Manusia yang arogan. Dasar danau bergetar hebat dan tubuh Guisu mulai mengerut, lalu tiba-tiba melesat mundur. Seperti pegas yang ditekan hingga batasnya, ia menyerbu ke arah keduanya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan penglihatan dinamis Chen Ping pun tidak dapat mengimbanginya. Ia hanya melihat bayangan biru gelap melintas di depan matanya, lalu sebuah kekuatan mengerikan menghantam bongkahan es di depannya. Boom! Bongkahan es itu hancur seketika, dan Chen Ping serta Jiang Xuelan terlempar ke belakang, terguling puluhan meter di danau sebelum hampir tidak dapat mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Setetes darah menetes dari sudut mulut Chen Ping. Serangan Guisu berkali-kali lebih kuat daripada kerangka di medan perang kuno. Berpisah! Teriak Jiang Xuelan, jangan beri dia kesempatan untuk menghabisi kita berdua. Keduanya berenang ke arah yang berlawanan secara bersamaan. Tujuh mata Guisu berkedip, seolah ragu-ragu tentang siapa yang harus dikejar terlebih dahulu. Chen Ping tidak memberi waktu untuk ragu.
pedang pembunuh naga dihunus, energi naga emas meledak di air danau, berubah menjadi naga emas sepanjang 100 syang yang meraung saat menyerbu ke arah Guisu. Guisu bahkan tidak menghindar, hanya mengibaskan ekornya. Ekor itu, seperti pilar kolosal yang menopang langit, mencambuk dengan kekuatannya mengerikan mengenai naga emas itu. Naga itu hancur dengan raungan yang memekakkan telinga, larut menjadi hujan cahaya emas. Tapi inilah saat yang dibutuhkan Chen Ping. Kekuatan kacau di dalam dirinya meledak sepenuhnya. Cahaya ungu melonjak dari tubuhnya, mewarnai air danau di sekitarnya menjadi ungu. Cahaya itu mengandung kekuatan dominan dari garis keturunan naga emas, ketenangan dingin dari garis keturunan dewa es, dan kekuatan kekacauan yang meliputi segalanya. Dia mencurahkan semua kekuatannya ke dalam pedang pembunuh naga, mengubah dirinya menjadi seberkas cahaya ungu, bergegas menuju 7 mata di kepala Guisu. Guisu sepertinya merasakan ancaman itu. Ketujuh matanya secara bersamaan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya emas, merah, biru, hijau, ungu, putih, dan hitam. 7 warna cahaya melesat dari 7 mata, membentuk jaring cahaya besar di hadapan Guisu. Cahaya pedang ungu Chen Ping bertabrakan dengan jaring cahaya itu. Boom! Seluruh danau Guisu bergetar. Sebagian besar air danau menguap, memperlihatkan bebatuan dan lumpur di dasarnya. Suhu di sekitarnya langsung naik puluhan derajat, uap mengepul seperti negeri dongeng. Retakan padat muncul di jaring cahaya. Namun cahaya pedang Chen Ping juga telah kehabisan kekuatannya. Dia terlempar ke belakang akibat hentakan balik, tangannya terbelah, darah menodai gagang pedang pembunuh naga. Saat itu, Jiang Xuelan melancarkan serangan dari sisi lain Guisu. Cahaya ilahi biru esnya berubah menjadi jarum es tipis seperti rambut yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing diresapi dengan kekuatan hukum penyegelan es, diam-diam menembak ke arah 7 mata Guisu. Guisu merasakan bahaya dan mencoba berbalik untuk membela diri, tetapi jaring cahaya Chen Ping masih berdiri di depannya, menghalangi pandangannya. Jarum es menembus celah di jaring cahaya, tepat mengenai 7 mata Guisu. Raungan. Guisu mengeluarkan suara pertamanya. Itu bukan fluktuasi mental, melainkan raungan yang benar-benar memekakkan telinga. Suara itu mengandung rasa sakit dan amarah yang tak terbatas, menghancurkan bebatuan di dasar danau, menyebabkan air danau bergejolak, dan mengeluarkan darah dari gendang telinga Chen Ping dan Jiang Xuelan. Ketujuh matanya tertutup secara bersamaan. Tubuh Guisu mulai menggeliat liar, ekor, badan, dan kepalanya, setiap inci tubuhnya bergetar hebat. Cahaya merah gelap di bawah kulit birunya yang pekat semakin terang, seolah-olah akan meledak. Matanya adalah titik lemahnya. Teriak Jiang Xuelan, sekaranglah saatnya. Chen Ping mengertakkan giginya dan sekali lagi menyalurkan kekuatan kekacauan. Kali ini, dia tidak menahan apapun. Cahaya ungu mengembun hingga puncaknya pada pedang pembunuh naga. Pola naga pada bilahnya berkedip liar, seluruh pedang memancarkan dengung yang menusuk. Ia menarik napas dalam-dalam, mencurahkan seluruh kekuatannya, seluruh kemauannya, seluruh hidupnya ke dalam satu serangan ini. Kemudian, ia melepaskan genggamannya. Pedang pembunuh naga berubah menjadi seberkas cahaya ungu, seperti bintang jatuh, diikuti ekor berapi yang panjang,
melesat menuju dua mata emas terbesar di kepala Guisu. Guisu merasakan ancaman mematikan dan dengan panik memutar kepalanya, mencoba menghindar. Namun ketujuh matanya terluka oleh jarum es, penglihatannya kabur, sehingga mustahil untuk memperkirakan lintasan pedang pembunuh naga secara akurat. Berkas cahaya ungu menembus kelopak matanya dan memasuki mata kirinya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Raungan. Raungan Guisu semakin melengking dan mengamuk. Darah biru tua menyembur dari matanya. Suhunya begitu tinggi hingga mendidihkan air danau di sekitarnya. Chen Ping melepuh oleh air mendidih, kulitnya robek dan berdarah, tetapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menyerbu ke arah Guisu. Jiang Xuelan juga bergerak. Keduanya, satu di kiri dan satu di kanan, secara bersamaan menyerbu ke arah kepala Guisu. Kekuatan kacau Chen Ping dan kekuatan Dewa Es Jiang Xuelan bertemu di atas kepala Guisu. Kedua kekuatan itu bergabung dan melepaskan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Cahaya keemasan pucat menyembur dari tangan mereka, berubah menjadi pedang cahaya raksasa yang menebas dengan ganas ke arah kepala Guisu. Guisu mengeluarkan raungan terakhir dan kemudian ia berhenti bergerak. Tubuhnya yang besar membeku di air danau, ketujuh matanya tertutup rapat, darah biru tua perlahan mengalir dari rongga matanya, mewarnai air danau di sekitarnya dengan warna merah tua. Pedang cahaya itu menghantam kepalanya, meninggalkan luka yang dalam, tetapi tidak fatal. Chen Ping terengah-engah, seluruh tubuhnya terasa sakit. Jiang Xuelan tidak dalam kondisi yang lebih baik. Wajahnya pucat pasi, bibirnya ungu, dan ia terhuyung-huyung. Tujuh mata Guisu perlahan terbuka sedikit. Kali ini, ketidakpedulian dalam tatapannya lenyap, digantikan oleh campuran emosi yang kompleks, amarah, kebencian, dan bahkan sedikit pengakuan, kekacauan, penerus, kau telah menang. Suara Guisu bergema di benak Chen Ping, jauh lebih lemah dari sebelumnya. Ambil jantung jurang utara dan pergilah, tapi hati-hati, dia masih hidup. Dengan kata-kata ini, mata Guisu tertutup sepenuhnya. Tubuhnya perlahan tenggelam ke dasar danau, kembali ke kegelapan. Air danau biru tua perlahan tenang dan suhunya mulai kembali normal. Chen Ping dan Jiang Xuelan saling bertukar pandang. Keduanya melihat kelegaan karena selamat dari pengalaman nyaris mati di mata masing-masing. Ayo pergi. Chen Ping meraih tangan Jiang Xuelan dan berenang menuju tepi danau. Kali ini, tak ada yang bisa menghentikan mereka. Ketika mereka keluar dari danau, hari sudah senja. Daun-daun emas pohon kehidupan berkilauan dalam cahaya senja matahari terbenam, seperti jutaan bintang emas. Aurora borealis melayang perlahan di atas kepala, warnanya berubah dari putih pucat menjadi ungu kemerahan yang lembut. Chen Ping tersandung ke tepi danau dan ambruk di atas rumput. Jiang Xuelan duduk di sampingnya, sama-sama kelelahan. Mereka terdiam lama. Kata-kata terakhir Guisu, Jiang Xuelan berbicara lebih dulu. Dia masih hidup. Apakah dia merujuk pada Bei Mingyuan? Chen Ping mengangguk. Jiwa sisa Bei Mingyuan memang ada di dalam diriku. Guisu merasakannya. Jiang Xuelan mengerutkan kening, ekspresinya serius. Guisu mengatakan untuk berhati-hati. Apakah itu berarti jiwa sisa Bei Mingyuan mengancammu?
Chen Ping tersenyum getir. Ancaman apa yang bisa ditimbulkan oleh secuil jiwa sisa? Jiwa itu sangat lemah sekarang sehingga bahkan tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Apa yang bisa dilakukannya padaku? Jiang Xuelan menggelengkan kepalanya, ekspresinya serius. Jangan remehkan Bei Mingyuan. Dia adalah leluhur dari garis keturunan Dewa Es, makhluk pertama di dunia yang menguasai hukum es. Metodenya di luar pemahaman kita. Chen Ping tidak berbicara, tetapi menutup matanya, mencoba merasakan lokasi jiwa sisa di dalam tubuhnya lagi. Kali ini, dia merasakannya. Jiwa sisa itu tidak lagi berada di dantiannya. Jiwa itu bergerak. Jiwa itu bergerak menuju lautan kesadarannya. Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, ekspresinya berubah drastis. Ada apa? Tanya Jiang Xuelan dengan cemas. Jiwa itu menuju ke lautan kesadaranku. Suara Chen Ping sedikit bergetar. Jiang, dia mencoba merasukiku. Jiang Xuelan tiba-tiba berdiri, menekan tangannya ke pelipis Chen Ping. Cahaya ilahi berwarna biru es melonjak liar ke kepalanya, berusaha menghentikan jiwa yang tersisa. Namun jiwa yang tersisa itu terlalu cepat. Sepertinya jiwa itu telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun, mengetahui setiap meridian dan titik akupuntur di tubuh Chen Ping dengan sangat baik. Sebelum cahaya ilahi Jiang Xuelan dapat mengejar, cahaya itu telah menerobos masuk ke lautan kesadaran Chen Ping. Kesadaran Chen Ping seketika terseret ke dalam lautan kesadarannya. Lautan kesadarannya adalah samudra emas, dengan bintik-bintik emas yang tak terhitung jumlahnya mengambang di permukaannya, ingatannya, emosinya, fragmen jiwanya. Di tengah lautan kesadarannya, sebuah buku berkilauan dengan cahaya emas, kitab suci emas Luo Agung. Kitab itu berdiri tenang di tengah lautan kesadarannya, memancarkan cahaya yang lembut dan hangat. Dan pada saat ini, sesosok berwarna biru es melayang di atas lautan kesadarannya. Itu adalah siluet humanoid yang buram, wajahnya tidak jelas, hanya samar-samar terlihat karena mengenakan baju besi kuno dan memiliki sepasang sayap es yang sangat besar. Aura dingin terpancar darinya, dan lapisan tipis embun beku terbentuk di bawah kakinya di lautan kesadaran emas. Berapa tahun? Sosok itu berbicara, suaranya tua dan dalam. Berapa tahun, akhirnya aku menantikan momen ini. Tatapannya tertuju pada buku di tengah kesadarannya, alisnya sedikit mengerut. Kitab suci emas Luo Agung? Aku tak pernah membayangkan kau akan memiliki hal seperti itu dalam kesadaranmu. Tatapannya kemudian menyapu lautan emas kesadaran, melihat bintik-bintik emas yang mengambang, ingatan Chen Ping. Garis keturunan naga emas. Kekuatan kekacauan dan aura garis keturunan Dewa Es, suara sosok itu mengandung sedikit kegembiraan. Tubuh ini bahkan lebih sempurna dari yang kubayangkan. Ia mengangkat tangannya, meraih ke kedalaman jiwa Chen Ping. Chen Ping merasakan kekuatan yang tak tertahankan merobek kesadarannya, mencoba merobek jiwanya dari tubuhnya. Perasaan itu seperti dicekik oleh tangan tak terlihat, tidak bisa bernapas, tidak bisa melawan, hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat ia diseret sedikit demi sedikit ke dalam jurang. Menyerahlah, bocah kecil. Suara cahaya dan bayangan itu berkata dengan sedikit rasa iba. Tubuhmu sekarang milikku. Tepat saat itu, kitab suci emas Luo Agung tiba-tiba menyala.
bukan cahaya lembut sebelumnya, melainkan pancaran keemasan yang menyilaukan dan membakar, seperti matahari. Cahaya itu berubah menjadi berkas cahaya keemasan, melesat ke arah cahaya dan bayangan biru es di atas lautan kesadarannya. Ekspresi cahaya dan bayangan itu berubah drastis, melebarkan sayap esnya untuk mencoba membela diri. Namun kekuatan berkas cahaya keemasan itu terlalu menakutkan. Sayap es itu langsung meleleh dalam cahaya keemasan, dan tubuh cahaya dan bayangan itu tertembus beberapa lubang oleh berkas cahaya biru es itu dengan cepat meredup. Bersambung.